Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D12 kelas pemrograman berorientasi objek D. Perkenalkan, nama saya Nataik dari Ciwinarto dengan NIM 212410103025. Di sini ada teman saya yang bernama Ray Arsandani dengan NIM 212410103017 dan yang terakhir ada Silvi Maulani dengan NIM 2124 10103058. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja memaparkan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan base pegawai. Jadi, di base pegawai ini ada kelas base pegawai ya yang menggunakan abstrak. Nah, di sini kenapa menggunakan abstrak? Karena dia akan mewariskan kepada interface pegawai. Nah, selain itu dia juga akan mewariskan kepada 4 kelas lainnya yang di bawahnya. Ini ada kelas ID, nama depan, nama belakang, gaji, dan asal. Oke, bisa lanjut. Nah, di kelas pegawai ini, dia merupakan pengimplementasian dari kelas base pegawai yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kita akan memanggil ID, nama depan, nama belakang, dan gaji dari database yang udah dibuat di SQL. Oke, lanjut ke pegawai. Nah, di kelas pegawai ini merupakan warisan dari base pegawai. Dia juga pengimplementasian dari interface melayani. Nah, tadi kenapa dia bisa menjadi warisan dari base pegawai? Karena base pegawai sebelumnya itu menggunakan abstrak. Di sini juga akan dipanggil ID dan melayani dengan menggunakan getSet. Selanjutnya, interface melayani. Nah, untuk kelas interface melayani ini, dia sama pengimplementasiannya. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan interface melayani dan menampilkan data menggunakan getSet. Data yang ditampilkan itu data melayani. Dan yang terakhir ada pelanggan. Nah, di kelas pelanggan ini, dia mewariskan base pegawai, tapi nggak ada propertinya, jadi kita kosongin. Bisa dilanjut oleh Ray, oleh Silvi. Baik, mungkin yang selanjutnya ini di sini kita memiliki kelas SQL Helper. Jadi untuk kelas SQL Helper sendiri dia memiliki beberapa kelompok metode. Untuk metode yang pertama di sini ada data table atau load table. Untuk load table sendiri di sini dia itu berperan sebagai table. Jadi di sini dia membentuk sebuah table-table yang memang dibutuhkan untuk program tersebut. Setelah itu dia memiliki string connection atau biasa disebut dengan connection string. Untuk connection string sendiri, jadi gunanya itu untuk menghubungkan antara database yang sudah kita sediakan dengan program yang kita buat. Untuk itu kita bisa lihat di app config. Nah, di sini itu connection string-nya untuk name-nya sendiri default, dia itu bebas, bisa diisi apa aja untuk name-nya. Setelah itu connection string host-nya localhost, port-nya 5432, dia tuh menyesuaikan dengan PG admin yang kita gunakan. Untuk password-nya sesuai dengan password kita. Contohnya di sini ada Abra 2011. Dan yang terakhir di sini ada user ID Postgres. Dan jangan lupa ada database. Untuk database-nya itu namanya menyesuaikan database yang telah kita buat. Karena kelompok kami membuat database toko, maka yang dicantumkan adalah toko, seperti itu. Ke SQL Helper lagi mungkin. Nah, setelah itu, untuk yang selanjutnya ada using NPG SQL connection. Jadi, untuk membuat connection string, kita harus menggunakan NPG SQL connection.
Nah, NPG SQL Connection ini memiliki beberapa komen-komen. Untuk membuka beberapa komen tersebut, kita harus menggunakan con.open. Jadi, dimaksud con.open itu merupakan connection open. Nah, gunanya connection open ini, dia itu untuk membuka komen-komen atau fungsi-fungsi yang memang dibutuhkan dan yang ada pada NPG SQL. Setelah itu di bawahnya ada NPG SQL Data Adapter. Jadi gunanya itu untuk menghubungkan atau menjembatani tabel. Nah, database yang kita masukkan, jadi awalnya itu database kita dimasukkan ke data adapter dan dimasukkan lagi ke tabel. Jadi yang pertama database, setelah itu di data adapter dan dimasukkan ke tabel atau dijadikan tabel yang sesuai. Nah, setelah itu di situ ada return, hal itu digunakan untuk mengulang program-programnya. Mungkin scroll ke bawah. Nah, selanjutnya ada public static void delete by. Jadi gunanya delete by di sini, dia itu untuk menghapus data, tapi dari database yang kita buat. Di situ kan ada string connection. Untuk string connection-nya itu kurang lebih sama penjelasan yang sebelumnya. Terus juga ada con.open. Untuk connection open, gunanya juga sama untuk membuka komen-komen yang ada pada NPG SQL. Setelah itu ada string delete query. Nah, untuk string delete query ini, dia tuh gunanya untuk menghapus data yang ada pada database. Jadi, ini merupakan yang paling penting pada delete by ini. Jadi kalau seumpamanya tidak ada delete query, maka programnya itu nggak akan bisa jalan gitu. Setelah itu, kita itu bebas bisa menghapus apapun lewat ID. Jadi kan di sini tuh ada delete from, ada table name, where, column name, dan value. Jadi kita bisa menggunakan ID data untuk menghapus data tersebut. Dan di bawahnya itu ada cmd.execute non-query. Nah, gunanya execute non-query itu dia itu untuk mengexecute atau menjalankan SQL-nya itu. Jadi kan seumpamanya kita setelah menghapus, nanti akan dieksekut lagi dan dijadikan data yang baru, data yang sudah dihapus. Setelah itu di bawahnya ada data table delete by. Nah, kalau dia nggak ada ini, dia nggak bakal bisa jalan juga. Nah, internal static void data table delete by. Kalau yang sebelumnya dia itu menghapus pada database SQL kita, untuk yang selanjutnya ini dia itu menghapus pada program CS kita. Jadi setelah dihapus pada database, yang kedua itu dihapus dari program CS kita. Untuk data table delete by ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, dia juga pakai ID, menyesuaikan delete by, menyesuaikan kelas delete by, method delete by. Nah, di sini ada for integer i, dt rows, count, min 1. Ini tuh program untuk menghapus data pada program CS-nya. Dan yang terakhir, untuk yang paling bawah, di sini dia ada dt.accept change. Jadi gunanya itu biar dia itu bisa melakukan sebuah perubahan pada tabel dan tabelnya itu bisa berubah sesuai yang sudah kita hapus. Mungkin SQL Helper itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan program .cs-nya. Nah, ini program yang bisa kita run ya. Jadi untuk yang pertama harus kita lakukan yaitu kita membuat data table dt pegawai. Nah, di sini kita memakai metode factory.load table. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita load table dan table yang ada di PG admin atau SQL kita atau Postgres kita itu pegawai. Jadi kita ingin load table, membaca atau mengisi table di table pegawai. Lalu yang harus kita lakukan kedua yaitu
data table reader ini kita new, lalu kita membuat list. Ini ada list. Nah, di sini maksudnya apa? Ini kita memberi list di tabel pegawai. Ini untuk tabel pegawai. Lalu di tabel pelanggan itu sama. Jadi kita membuat metode load table untuk mengisi tabel atau membaca tabel pelanggan di Postgres kita. Lalu kita di sini juga membuat list. Jadi memberi list di tabel pelanggan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sylvie di SQL Helper, jadi kita di sini menghapus atribut ID pegawai yang bernilai 1 di tabel pegawai. Jadi metode ini tuh kita menghapus ID 1 di ID pegawai di tabel pegawai. Lalu di sini ada perulangan ya, ada perulangan pegawai dan pelanggan. Nah, di sini perulangannya ini untuk memanggil atau mengisi atribut, mengisi atribut dan tabel-tabel yang ingin kita jalankan. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat, di sini ada integer, string, integer. Nah, ini maksudnya apa? Ini kita mendeklarasikan kalau ID ini tuh integer dan nama depan itu kita memakai string, nama belakang kita memakai string, gaji kita memakai integer, dan atribut melayani kita memakai integer. Nah, di sini kita memakai metode add, yaitu menambahkan. Jadi menambahkan ID sama dengan ID kolom, nama depan sama dengan nama depan kolom, dan seterusnya. Lalu sama di perulangan pelanggan, di sini kita juga memakai integer, string, dan string. Nah, di sini kita memakai metode add juga sama seperti pegawai. Ini kita memakai new pegawai dan deklarasian ID, nama depan, dan nama belakang. Lalu untuk memunculkan data kita memakai for each, lalu pegawai, dan ini terserah kita mau menamai apa. Lalu in tabel pegawai. Ini kita memakai console with line, check, kita memakai ini ya, terserah mau kita namain apa. Di sini saya memakai nama check, check.id, check.nama depan, check.nama belakang, check.gaji. Dan di sini saya memakai console with line, string kosong, ini maksudnya untuk memberi spasi di datanya. Oke, kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya data kita. Jadi untuk tadi di SQL Helper yang sudah dijelaskan oleh Sylvie, kita mendelete by. Jadi di sini maksudnya adalah mendelete pegawai dengan ID 1. Jadi di sini ID-nya cukup 2, 3, 4, 5. Lalu untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah data dari pelanggannya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami di materi connection database. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.